Pada tahun 2006, Chelsea bertandang ke markas Reading. Di antara 22 pemain yang mengawali pertandingan, ada satu nama yang mungkin tidak banyak dikenal. Seorang pemain Irlandia bernama Stephen Hunt. Setelah 7 musim menjalani karier profesional dan kini berusia 25 tahun, ia dikenal lebih sering duduk di bangku cadangan. Tapi hari itu berbeda. Itulah debut perdananya sebagai starter di Premier League. Kesempatan terbesar dalam hidupnya, manajernya hanya meminta dua hal, energi dan komitmen penuh. Dan benar saja, 13 detik setelah kick-off, Hunt menunjukkan tekadnya. Ia meluncur mengejar bola yang hampir tak mungkin diraih, dan lututnya menghantam kepala Petr Cech, penjaga gawang andalan Chelsea, dengan kecepatan penuh. Cech langsung tergeletak, masih bergerak ya. Tapi tak satu pun yang menyadari betapa seriusnya cedera itu. Karena pada detik itu juga, tulang tengkoraknya retak parah. Bagian tengkorak di sisi kirinya ambruk, dan pecahan tulangnya menancap ke dalam otaknya. Ajaibnya, Cech masih sadar, tapi pikirannya kosong. Ingatan terakhirnya hanyalah sedang dipijat di hotel. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai ke stadion. Penglihatannya kabur, dan yang lebih parah, ia tak bisa bicara. Setiap kali mencoba, hanya ocehan tak jelas yang keluar. Dalam kepanikan, ia merangkak keluar lapangan, berusaha memberi sinyal bahwa ini bukan cedera biasa. Ia butuh operasi darurat. Tapi semua orang lambat menyadari. Butuh 3 menit sampai tandu datang. Bahkan lehernya tak diikat. Baru 15 menit kemudian, saat di ruang ganti, ia mulai kehilangan kesadaran. Dokter mulai curiga ada pendarahan internal. Namun sialnya, dokter tim, Brian English, sempat dipanggil kembali ke lapangan karena Paulo Ferreira cedera siku. Saat kembali, ia diberitahu bahwa ambulans dibatalkan oleh para medis, yang menilai itu hanya gegar otak ringan. Untung Brian English bertindak cepat. Jika tidak, Cech bisa saja meninggal malam itu juga. Butuh waktu 40 menit hingga ia dibawa ke rumah sakit. Dan baru 8 jam setelah kick-off, ia masuk ruang operasi. Potongan tulang dikeluarkan dan 2 pelat logam ditanamkan di tengkoraknya, tepat di atas telinga kirinya. Sementara itu di Stadion Madejski kejadian makin gila. Kiper cadangan Carlo Cudicini juga tak sadarkan diri setelah tabrakan terpisah. John Terry, kapten tim, terpaksa berdiri di bawah mistar sebagai kiper darurat. Dan Hunt, ia tak dapat kartu kuning pun. Bahkan lebih mengejutkan, dinobatkan sebagai man of the match. Ya, laga itu mengubah kariernya, tapi juga mengubah hidup Petr Cech. Mulai hari itu, Stephen Hunt dijuluki pria yang nyaris membunuh Petr Cech. Sosok penjaga gawang muda paling menjanjikan dalam sejarah sepak bola, nyaris kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Kebangkitan Petr Cech bukanlah kisah biasa. Ia menembus langit jauh sebelum waktunya. Saat kebanyakan kiper dunia baru mencapai puncaknya di usia 30-an, Cech sudah menyandang gelar kiper terbaik di dunia hanya 13 tahun sejak pertama kali memakai sarung tangan di usia 10 tahun. Dan yang paling ironis, ia bahkan tak pernah bermimpi jadi penjaga gawang. Pilihan itu muncul karena keadaan. Ia mematahkan kaki kirinya 2 kali. Selama berbulan-bulan kakinya dibalut gips, ototnya melemah, dan setiap langkah jadi menyakitkan. Dalam kata-katanya sendiri, saat itu segalanya jadi jelas. Aku harus bertahan di bawah mistar. Tapi ternyata itu bukan keputusan yang buruk. 6 tahun kemudian, Cech telah menjadi pilar di tim nasional junior Republik Ceko. Di usia 17 tahun, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub kecil Chmelbelsany yang baru promosi ke Liga Utama. Hanya 1,5 tahun berselang, ia telah mengungguli para striker, gelandang, dan pemain sayap lainnya, dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Ceko. Bahkan ketika Werder Bremen, yang saat itu tengah bersiap menjadi juara Bundesliga, mengajukan tawaran besar, Cech menolaknya. Ia ingin menyelesaikan pendidikannya lebih dulu. Maka ia bergabung dengan klub raksasa lokal Sparta Praha dengan status sebagai kiper termahal Republik Ceko sepanjang masa. Di Sparta ia langsung meledak. Tak butuh adaptasi. Debutnya memang kebobolan 1 gol. Tapi setelah itu,
Ia tak kebobolan lagi selama 3 bulan. Total 805 menit tanpa kemasukan, memecahkan rekor sepanjang masa milik Theodor Reimann dengan selisih hampir 100 menit. Dan ia melakukannya di usia 19 tahun. Saat ditanya bagaimana rasanya menjadi legenda di usia semuda itu, jawabannya sederhana. Aku tak merasa seperti legenda, tapi menyenangkan juga tahu ada sesuatu yang akan tetap dikenang setelah aku pergi. Meski baru menandatangani kontrak 5 tahun, Petr Cech tahu kariernya di Sparta Praha takkan bertahan lama. Bulan Februari, ia sudah debut bersama tim senior Republik Ceko. Dan di akhir tahun, meski timnya gagal meraih gelar hanya karena selisih 1 poin, Cech memaksa Sparta menjadi tim dengan pertahanan terbaik di liga. Lucunya, dari total 19 gol yang mereka kebobolan sepanjang musim, 5 diantaranya terjadi saat Cech tidak bermain, digantikan kiper cadangan. Namun mata dunia benar-benar mulai tertuju padanya di musim panas itu. Meski usianya 2 tahun lebih muda dari hampir semua pemain lain, Cech terpilih membela negaranya di Euro U21. Dan yang ia lakukan di sana tak masuk akal. Ia membawa tim yang belum pernah memenangkan trofi internasional apapun sampai ke final melawan Prancis. Selama 120 menit, skor tetap 0-0. Lanjut ke adu penalti. Cech menyelamatkan 3 penalti berturut-turut. Dan di antara nama-nama besar seperti Pirlo, Cannavaro, Devo, Crouch, Goffo, Thiago, dan Hugo Viana, justru sang kiper, Petr Cech, dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Tak lama berselang, ia mendapat tawaran dari Arsene Wenger menjadi penerus David Seaman di Arsenal. Tapi Cech justru menolak. Ia memilih pindah ke Rennes di Prancis demi belajar langsung dari Philippe Bergerot, pelatih kiper juara dunia 1998, meskipun harus mengorbankan kesempatan ke Premier League. Rennes membayarnya 5 juta euro, transfer terbesar sepanjang sejarah klub. Namun debutnya di Rennes jauh dari mulus. Alih-alih bersaing di Eropa, lini serang mereka begitu tumpul hingga klub terjerembab di zona degradasi. Dengan 2 laga tersisa, Cech berdiri sendirian menghadapi tekanan. Ia tampil brilian saat melawan PSG-nya Ronaldinho di Parc des Princes, meraih hasil imbang dan mengalami cedera pangkal paha parah. Pagi sebelum laga terakhir, ia bahkan tak bisa berjalan. Tapi ia menyembunyikan rasa sakitnya, berkata bahwa itu bukan cedera serius. Lalu ia bermain, menahan gempuran dan menyelamatkan Rennes dari degradasi. Namanya masuk Team of the Season versi L'Équipe, tapi dalam kata-katanya sendiri, hari itu aku tak ikut pesta kemenangan, yang kupikirkan cuma betapa sakitnya cedera itu. Musim berikutnya, ia tampil lebih gemilang dan akhirnya meraih penghargaan Le Gardien d'Or. Lalu, ia berangkat ke Euro 2004, menjadi kiper termuda di turnamen itu, mendukung generasi emas Ceko, Nedved, Rosicky, Baros, dan Poborský. Mereka mengalahkan Jerman dan Belanda, melaju hingga semifinal, dan hanya tumbang oleh gol tunggal dari Yunani sang juara. Cech kembali dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen. Saat itu, nama Cech tak bisa ditahan lagi. Chelsea, di bawah Jose Mourinho yang baru saja mengambil alih klub, langsung menebusnya seharga 14 juta euro. Kiper termahal dalam sejarah klub, bahkan lebih mahal dari gabungan seluruh kiper Chelsea sebelumnya. Meski Carlo Cudicini baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea musim sebelumnya, tidak ada yang menyangka Petr Cech akan langsung merebut posisinya. Tapi seperti sejak kecil, Cech tak pernah terlalu peduli soal keselamatan tubuhnya sendiri. Datang ke London dengan cedera di kedua bahu, yang sebenarnya butuh operasi, ia justru menyembunyikan hal itu dari klub, dan memanfaatkan cedera Cudicini di pramusim untuk mengambil alih posisi utama, dan tak pernah melepasnya lagi. Debutnya tak sekadar impresif, itu adalah musim debut terbaik yang pernah ditorehkan seorang kiper. Ketika Cudicini akhirnya pulih dan diberi kesempatan bermain 2 kali dalam 6 hari, Cech langsung menjawabnya dengan tak kebobolan selama 3 bulan. Itu menjadi rekor clean sheet terpanjang dalam sejarah Premier League, dan Cech melakukannya di musim pertamanya. Hingga akhir musim, ia hanya kebobolan dalam 4 laga. Chelsea pun keluar sebagai juara liga pertama kali dalam 50 tahun, dengan rekor poin tertinggi dan pertahanan terbaik sepanjang masa. Hanya 15 gol kebobolan. Ia hanya kebobolan lebih dari 1 gol dalam 2 pertandingan sepanjang musim.
dan 24 kali mencatat clean sheet. Dia pun dianugerahi penghargaan sarung tangan emas Premier League dan gelar kiper terbaik Eropa versi UEFA. Dia saat itu masih berusia 23 tahun, mengalahkan rekor Buffon sebagai penerima termuda dengan selisih 3 tahun. Musim berikutnya ia malah tampil lebih baik. Chelsea kembali juara dan sekali lagi mencatatkan salah satu rekor pertahanan terbaik dalam sejarah liga. Namun, masa emas itu tak bertahan lama. Cech akhirnya menyerah pada cedera bahu lamanya dan naik meja operasi. Ia absen di awal musim berikutnya dan 8 pekan setelah comeback, bencana datang. Setelah operasi penyisipan pelat logam di tengkoraknya selama 3 hari penuh, Cech hanya sadar dalam fragmen kecil waktu. Setiap kali sadar, tim medis mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun beberapa menit kemudian, ia lupa semuanya. Media menyebutnya beruntung masih hidup. Mourinho naik pitam. Ia menyalahkan sistem medis pertandingan yang terlalu lamban. Trauma setelah 2 tahun sebelumnya ia menyaksikan Miklos Veher, mantan anak asuhnya, meninggal di lapangan. Sorotan media begitu besar bahkan Arsene Wenger pun berdiri di pihak Mourinho. Hasilnya regulasi sepak bola Inggris berubah selamanya. Jumlah ambulans dan petugas medis per laga ditingkatkan. Semua fisioterapis wajib ikut pelatihan resusitasi. Dan banyak nyawa telah terselamatkan karena itu. Tapi hidup Cech sendiri masih di ujung tanduk. Sekitar 150 kali tim mencoba menjelaskan padanya apa yang terjadi. Namun tak ada satupun yang menempel di memorinya. Hingga akhirnya, seperti dalam adegan film, kunjungan dari rekan-rekan satu timnya menjadi momen yang membangkitkan ingatan itu kembali. 10 hari setelah insiden itu, Petr Cech akhirnya pulang ke rumah. Dengan luka besar di sisi kepalanya, ia masih berjuang untuk menyatukan ingatannya, sulit membentuk kalimat, dan didera sakit kepala hebat. Dokter berkali-kali memperingatkan, terlalu berisiko jika ia kembali bermain. Bahkan setelah FIFA, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mengizinkan seorang pemain tampil dengan helm pelindung ala rugby, dokter tetap bersikeras, jangan kembali sebelum musim depan. Jika terkena benturan kedua, otaknya bisa membengkak dan tak tertolong lagi. Tapi Cech tidak pernah mendengarkan. 3 bulan setelah insiden yang masih menghantuinya di layar TV, ia kembali ke lapangan, menolak berbicara banyak ke media dengan helm hitam yang kelak menjadi ciri khasnya. Bahkan banyak fans tak bisa mengenalinya tanpanya. Kepada dokter ia hanya berkata, "Jangan beritahu apa yang tak bisa kulakukan. Beritahu apa yang bisa kulakukan." Meski hampir semua analis setuju bahwa performanya menurun akibat cedera otak itu, dan Cech sendiri mengakui bahwa ia kesulitan mendengar saat mengenakan helm, ia mulai beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Salah satu keunggulan Cech sebelumnya adalah keberaniannya, selalu siap menyongsong bola dengan kepala lebih dulu. Tapi kini, tak ada ruang untuk aksi heroik seperti itu lagi. Jika sebelumnya ia sudah dikenal sebagai penjaga gawang dengan positioning terbaik, kini ia menyempurnakannya jadi ilmu pasti. Kalau aku harus melakukan 10 penyelamatan hebat dalam satu laga, berarti aku sudah salah posisi, kata Cech. Ia mengambil filosofi dari Paolo Maldini. Kalau aku harus melakukan tackle, berarti aku sudah buat kesalahan. Begitulah cara Cech bertahan, bukan dengan terbang, tapi dengan selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Tapi bukan berarti ia tak bisa membuat penyelamatan hebat lagi. Bahkan di laga keduanya setelah comeback, saat Chelsea sedang tertinggal di klasemen, ia langsung tidak kebobolan selama 810 menit. Rekor terbaik kedua dalam sejarah Liga, hanya kalah dari rekornya sendiri. Ia bahkan jadi kiper pertama dalam 7 tahun yang meraih pemain terbaik bulanan di Premier League. Meski ia membawa pulang 2 gelar piala musim itu, gelar Liga tetap lepas. Banyak yang percaya absennya Cech lah yang menjadi awal keruntuhan. Beberapa bulan kemudian, Mourinho dipecat, dan dalam 6 tahun berikutnya, Chelsea dilatih oleh 6 manajer berbeda. Lebih buruk lagi, cedera terus menghantuinya. Musim berikutnya, betisnya cedera, lalu pinggul, lalu pergelangan kaki. Dan seolah belum cukup, ia kembali dihantam saat latihan, mendapat 50 jahitan di wajah, operasi lagi, dan harus memakai pelindung dagu di balik helmnya. Tapi ia tetap berdiri. Ia membawa tim ke final Liga Champions, menepis penalti Cristiano Ronaldo, dan membawa Chelsea sejengkal dari sejarah.
hingga akhirnya satu rekan tergelincir dan segalanya sirna. Meski begitu, Cech tetap dinobatkan sebagai kiper terbaik Eropa. Setelah musim berat bersama Scolari dan Hiddink, ia kembali bangkit di bawah Ancelotti, menyelamatkan 2 penalti di Community Shield, meraih Golden Glove lagi, dan membawa Chelsea meraih gelar Liga ketiga. Lalu di final FA Cup, ia kembali menjadi pahlawan, menyelamatkan penalti penentu dengan kakinya. Dan saat Ancelotti gagal total musim berikutnya dan dipecat, siapa yang jadi pemain terbaik Chelsea? Petr Cech. Dan yang paling gila, momen terbesarnya belum datang sampai 2012. Chelsea saat itu mulai khawatir akan kondisi fisiknya. Mereka merekrut kiper muda berbakat bernama Thibaut Courtois dan meminjamkannya ke Atletico Madrid. Tepat saat itu, Cech mengalami cedera hidung dan harus memakai masker tambahan di balik helmnya. Musim itu, Chelsea secara mengejutkan kembali lolos ke final Liga Champions, dianggap underdog melawan Bayern Munich. Tapi gol Drogba di menit ke-88 membawa laga ke extra time. Dan ketika ia melanggar Ribéry di kotak penalti, nasib Chelsea kembali berada di tangan Cech. Ia menepis penalti Arjen Robben, lalu datang adu penalti. Laham mencetak gol meski tendangan Cech sempat menyentuh bola. Mata gagal diselamatkan Neuer. Namun setelah 4 penalti sukses dari kedua kubu, Cech kembali bersinar, menepis tendangan Olic. Ashley Cole mencetak gol, Schweinsteiger menghantam tiang. Dan saat Drogba maju untuk mengambil penalti penentu, ia berkata, "Aku harus melakukannya untuk Cech." Di musim ketika mereka bahkan tak lolos otomatis ke Liga Eropa, Chelsea justru menjadi juara Liga Champions. Meski Drogba akan selalu dikenang sebagai pahlawan di malam final Liga Champions itu, tanyakan siapa saja di ruang ganti dan semua akan menyebut satu nama lain, Cech. Dan 6 tahun setelah cedera mengerikannya, Cech masih dinobatkan sebagai kiper terbaik UEFA. Setelah itu, ban kapten mulai sering melingkar di lengannya. Tahun berikutnya, ia menambah koleksi trofinya dengan gelar Liga Eropa. Namun di musim 2014, nasib buruk kembali datang. Dalam laga semifinal Liga Champions, Cech cedera parah dan harus menepi hingga akhir musim. Tanpanya, Chelsea dihancurkan di leg kedua dan kehilangan ritme total di Liga. Hanya menang 2 dari 4 laga tersisa, padahal peluang juara begitu besar. Ironisnya, meski ia kembali meraih Golden Glove, musim berikutnya Chelsea memutuskan mendatangkan Courtois dan menurunkannya jadi cadangan. Banyak spekulasi soal siapa yang membuat keputusan itu dan siapa yang menentangnya. Tapi yang pasti, di usia 33 tahun, Cech menolak pensiun, dan ia mengambil keputusan yang mengejutkan, pindah ke rival, Arsenal. Reaksi publik brutal. Komentar kebencian di media sosial tak tertahankan. Beberapa bahkan secara keji berharap Cech tewas sejak tahun 2006. Dan disitulah letak kesalahan terbesar mereka. Karena apa yang dikira akan menjadi sekadar musim perpisahan, justru menjadi kebangkitan. Saat membimbing kiper muda seperti Wojciech Szczęsny dan Emiliano Martinez, Cech malah tampil jauh lebih konsisten dibanding Courtois. Dan mencatatkan sejarah dengan Golden Glove Premier League keempatnya. Rekor yang belum terpecahkan hingga kini. Ia juga resmi menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak dalam sejarah Premier League. 2 tahun kemudian, Cech akhirnya mengumumkan, musim ini akan jadi yang terakhir. Segalanya bermuara pada satu laga terakhir, final Liga Eropa melawan Chelsea. Laga yang seharusnya jadi ajang balas dendam yang manis. Dan meskipun banyak media menobatkannya sebagai pemain terbaik Arsenal malam itu, koran The Independent menulis dengan pahit. Ia menghabiskan sebagian besar laga terakhirnya dengan tatapan kosong, menatap deretan kursi hijau di hadapannya. Ini adalah akhir yang kejam. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada masukan, saran, opini, atau koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.